Dalam Amsal tadi dikatakan, tadi di dalam Amsal 24 ayat 16, bukan 14, minta maaf. Di ayat yang ke-16 itu dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Firman Tuhan sudah berkata jelas bahwa Tuhan memberikan kebangkitan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita karena kita tidak boleh takut menjalani hari-hari ini. Kita tidak boleh takut apabila kita gagal. 1-2 kali kita gagal, kita tidak boleh patah semangat kita. Kita harus bangkit. Ada 4 poin yang mau saya sampaikan bagi kita semua bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya orang benar itu juga manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan. Manusia juga bisa jatuh, manusia bisa gagal, bangkrut dalam usahanya, susah dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Namun kita bangga dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi adalah 7 kali jatuh akan bangkit kembali, akan ditopang oleh tangan Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita percaya artinya Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Dia selalu bekerja, dia selalu menyatakan kasih-Nya, dia menyatakan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tangan Tuhan selalu memegang tangan kita. Tangan Tuhan selalu menopang, artinya dia selalu ada dalam hati kita. Tuhan itu sebenarnya ada dalam hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tapi apakah kita mau Tuhan selalu tinggal dalam hati kita? Apa kita mau Tuhan selalu bertahta dalam kehidupan kita? Kalau kita mau buka hati, kita mau buka hidup kita buat Tuhan, kita percaya Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Dia ada bagi anak-anaknya dalam mengalami kejatuhan ataupun kegagalan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Orang benar tidak boleh takut. Mau jatuh berapa kali pun harus bangkit dan bangkit lagi. Kalau kita mau lihat kesuksesan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwasanya kenapa jatuh 7 kali tetap dikatakan orang benar. Yang kedua adalah walaupun kita jatuh berkali-kali, bahkan mau berapa kali pun, puluhan kali pun, tapi kita tetap dikatakan orang benar. Karena benar atau salah itu penilaian manusia, bukan penilaian yang Tuhan. Kita mau dengar hanya penilaian dari Tuhan. Kalau penilaian dari manusia, kamu gagal, kamu tidak bisa menjadi orang sukses. Itu bisikan-bisikan iblis, saudara. Itu bisikan-bisikan setan. Jangan mau didengar, karena manusia itu lebih berpikir kepada logikanya. Kalau Tuhan berpikir pada kehidupan kita untuk bagaimana anak-anaknya bisa menjadi sukses. Bagaimana anak-anaknya mau dikatakan, walaupun jatuh berkali-kali dikatakan di sini adalah 7 kali dikatakan jatuh. Namun kita tetap dikatakan orang yang benar. Karena Tuhan mau lihat kita harus menjadi anak-anaknya yang sukses. Kalau anak Tuhan pasti sukses. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita yakin percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita orang benar. Berapapun kita mau jatuh, mau gagal dalam usaha kita, atau dalam profesi kita, apapun, tak terlepas dari mau pegawai negeri, mau swasta, mau apapun juga, kita harus bangkit dan bangkit. Dikatakan di sini adalah kalau jatuh 1-2 kali saja, manusia akan menghakimi dan berkata dia adalah manusia gagal. Itu kata manusia, bukan kata Tuhan. Tetapi sungguh aneh dengan ayat yang kita baca bersama ini adalah meskipun 7 kali jatuh, Alkitab berkata orang benar tetap orang benar. Dengan kata lain, kebenaran itu selalu datang dan harus muncul dari penilaian Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Penilaian Tuhan sebagai, yang penting kita tuh hanya melihat kepada Tuhan saja. Jangan mau dengar apa kata manusia. Kalau dengar kata manusia, kita akan jatuh terus. Tidak mau peduli apa kata manusia. Jangan mau dengar kata manusia. Karena terkadang manusia itu menyesatkan. Benar? Pasti banyak
Pasti kita pernah merasakan hal itu, bukan saudara saja, saya yang berdiri juga pasti ada pernah mengalami hal yang sama saudara. Kalau kita mau dengar kata manusia, kamu itu gak bakalan sukses, kamu itu apa sih, kayak gitu. Kamu gagal sekali, 2 kali, itu kata manusia. Tapi kalau kata Tuhan, kamu akan menjadi orang sukses, maka kamu akan menjadi orang sukses, amin. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah minder. Amin saudara, jangan pernah, Tuhan saya kan orangnya kemampuannya terbatas, cuman segini aja Tuhan, apakah saya mampu untuk saya menjalani hari-hari saya untuk menjadi orang sukses yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Jangan saudara, kita harus semangat, kita harus bangkit bersama Kristus. Kalau kita anak-anak Tuhan, dikatakan tadi kita adalah anak-anaknya Tuhan, berarti kita adalah orang-orang benar. Kita tidak mau mendengar apa kata manusia, kita maunya mendengar apa kata Tuhan. Yang ketiga, next. Bahwa Tuhan penuh anugerah. Dia tidak menyerah dengan orang yang benar. Kita harus punya iman. Amin. Kalau kita punya iman, maka kita percaya Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Tuhan saya mampu, Tuhan memampukan saya untuk saya menjadi orang benar. Maka berkat Tuhan akan mengalir bagi kita semua. Berkat Tuhan selalu mengalir bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang memiliki iman yang sungguh luar biasa. Dikatakan 7 kali jatuh dan bangkit. Artinya Tuhan tidak pernah menyerah dengan orang yang tidak menyerah. Kalau saudara menyerah, bagaimana Tuhan mau terus bantu saudara? Tuhan, udah sampai di sini aja Tuhan. Saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak kuat Tuhan menjalani hari-hari ini. Banyak bisikan-bisikan kiri kanan Tuhan bahwa saya gagal. Saya bukan orang yang bisa menjadi orang sukses. Bagaimana Tuhan mau berperkara atas hidup kita semua? Kalau kita sendiri menghakimi diri kita bahwa kita tidak mampu, stop. Tidak boleh katakan bahwa Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak mampu. Itu adalah pikiran manusia, itu logikanya manusia yang bekerja. Mari biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita, amin. Dikatakan di sini kalau kita menyerah, bagaimana Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Dikatakan artinya Tuhan tidak pernah menyerah dengan orang yang tidak menyerah. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara bukan orang yang gampang menyerah? Jangan cengeng, kita tidak boleh cengeng sebagai anak-anak Tuhan, amin. Kita tidak boleh menyerah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Kita harus berjuang meski selalu jatuh dan jatuh. Gagal dalam usaha apapun yang kita lakukan. Hancur, berkeping-keping, menurut kita hancur sudah tidak mampu lagi disambung lagi. Seperti Tuhan tidak pernah berhenti, meskipun Tuhan itu enggak pernah berhenti, Bapak Ibu Saudara, dalam berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mau mengatakan melihat kita dalam kesusahan. Tidak, Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau katakan bangkitlah, majulah bersamaku. Apabila kita tidak menyerah, maka Tuhan pun tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita saudara. Kedatangan Tuhan, kita bisa melihat contoh Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Siapa sih kita? Kita debu dan tanah. Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tuhan yang sungguh luar biasa saja, Allah Raja di atas segala raja saja dicobai iblis. Ya kan? Tahu kan ceritanya itu? Tuhan dicobai iblis di atas tebing di padang gurun. Kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan tidak mau mengikuti apa kata si iblis. Karena dia tahu bahwa dia sedang dicobai saat itu. Tuhan pada saat di kayu, pada saat sebelum dia disiksa untuk menebus dosa kita, dia jatuh berkali-kali. Kalau kita nonton itu di The Passion of the Christ itu sudah nyata. Pada saat pertama berkali-kali Tuhan Yesus jatuh. Artinya bukan jatuh dalam dosa, tapi dia memikul dosa kita ini saudara. Maka kita gak boleh menyerah, karena Tuhan pun gak menyerah untuk hidup kita, amin. Tuhan dicambuk,
Tuhan dipasang kawat duri, Tuhan pikul salib yang harusnya itu dosa kita itu yang kita pikul. Dia jatuh berkali-kali tetapi Tuhan mau kuat, Tuhan tidak menyerah sampai akhirnya di kayu salib. Tuhan mengatakan, sudah selesai Tuhan. Artinya Tuhan sudah menebus semua kesalahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah mengampuni. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit dan maju bersama Kristus, bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang Allah kita sembah, Dia tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan katakan jangan menyerah, harus kuat. Karena hari-hari dalam dunia ini begitu keras, apalagi di akhir-akhir zaman. Kita harus kuat di dalam Tuhan, kita harus memiliki iman. Kita mau katakan, Tuhan aku kuat karena Engkau kuat. Tuhan aku bisa karena Tuhan yang memampukan aku. Tuhan aku pasti menjadi orang sukses. Perkatakan iman buat diri kita saudara, katakan. Tuhan aku kuat, Tuhan aku mampu, aku sukses Tuhan. Itu perkataan iman saudara. Amin. Lakukan itu setiap hari. Ketika ada bisikan-bisikan kiri kanan di telinga kita mengatakan, kamu gak bisa gini-gini, kamu hanya terbatas. Jangan mau dengar, tapi katakan dalam nama Yesus saya bisa. Karena Tuhan yang memampukan saya. Dalam nama Yesus saya tidak mau menyerah atas hidup saya. Walaupun orang mengatakan kiri kanan mengatakan kamu gagal berkali-kali, kamu tidak mampu, kamu hanya sebegitu sajakah kemampuanmu. Jangan mau dengar, Tuhan saya kuat, saya mampu karena Tuhan beserta saya. Saya bisa berjalan menjadi hari-hari saya bisa menjadi orang sukses karena Tuhan ada tinggal di dalam hidup saya. Mau cobaan apapun, mau rintangan apapun, jangan mau menyerah. Yang menyerah itu adalah orang fasik saudara, orang yang gak percaya Tuhan, orang yang gak memiliki iman dalam kehidupannya. Sebab orang fasik akan roboh dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam roboh dalam bencana. Artinya dia roboh karena pikirannya sendiri. Dia dirasuki oleh pikiran manusia yang telah ditutupi dengan keputusan-keputusan manusia. Terkadang sebagai manusia memang kita lemah. Tapi jangan mau kita dikalahkan oleh pikiran kita sendiri yang kadang melemahkan hidup kita. Benar? Benar Bapak Ibu Saudara? Kadang pikiran kita tuh yang melemahkan hidup kita. Melemahkan hati kita, yang melemahkan iman kita sekalipun. Tapi kita harus percaya sekalipun kita lemah sebagai manusia. Tapi kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang sungguh luar biasa, yang mampu memberikan berkat-berkat yang tercurah atas kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan berkenan kepada orang benar yang mau bangkit. Dan Dia menuntunnya di dalam Mazmur yang ke-37 ayatnya yang ke-23 tadi. Di sini saya mengambil contoh ya. Kita tahu siapa yang penciptanya anak-anak kecil suka makan ayam goreng, KFC. Itu dia bukan sekali saja dia langsung orang sukses, enggak saudara. Dia jatuh berkali-kali. Dia itu sejarahnya saya jelaskan. Dia dikenal dengan namanya adalah Kolonel siapa ini? Pencipta KFC ini. Bentar ya. Kolonel Sanders. Dia dikenal namanya Kolonel Sanders yang menciptakan Kentucky Fried Chicken yang terkenal di seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal dia? Semua kenal dia, yang punya jenggot putih, kumis, berkacamata. Dia itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dari umurnya 10 tahun, dia sudah bekerja saudara. Karena dia membantu orang tuanya. Ketika papanya meninggal, dia menjadi anak yatim piatu. Dia membantu mamanya, bahkan dia memasak untuk saudara-saudara dan seisi rumahnya. Dari umur 10 tahun. Kalau kita 10 tahun, masih mau main-main. Tapi kalau Kolonel Sanders ini terkenal, dia adalah seorang pekerja keras. Dia menjadi orang sukses bukan 1-2 kali, bahkan bukan 7 kali dia jatuh gagal dalam usahanya. Tapi 1000 kali lebih dia gagal dalam usaha bisnisnya.
Coba bayangkan 1000 kali lebih Tuhan. 1000 kali lebih ini kira-kira makan berapa tahun ya gagalnya. Sampai dia menjadi orang sukses. Dia sukses di usianya yang ke-40 tahun. Saudara bisa bayangkan dari umur 10 tahun sampai 40 tahun. Betapa besar perjuangan Kolonel Sanders, penciptanya, pemilik Kentucky Fried Chicken. Dia percaya bahwa dia akan menjadi orang sukses. Kita belajar dari Kolonel Sanders ini, saudara. Dia tidak pernah putus asa, dia menawarkan, mempromosikan hasil ayam gorengnya kemanapun, ke restoran manapun. Banyak yang mentertawakan dia, banyak yang mencela dia, karena apa sih cuma anak ayam goreng aja, gitu kan. Tapi dia tidak pernah semangat, dia tetap kuat di dalam Tuhan bahwa dia yakin bahwa usaha yang dia kerjakan ini akan sukses. Dan di usia yang ke-40 tahun, walaupun dia banyak kegagalannya, dia pernah mau coba usaha kapal, gagal. Dia mau coba membuka perusahaan listrik, gagal. Bahkan di umurnya ke-16 tahun, dia mau ikut akademik angkatan darat di Amerika Serikat pada kala itu. Dia berbohong untuk usianya, tapi untuk kebaikan agar dia diterima. Akhirnya dia diterima di angkatan darat, tapi hanya bertahan sebentar. Karena usianya tidak mencukupi. Dia sekolah hukum, tapi tidak cocok buat dia. Dia coba lagi, dia cari lagi, dia gali kemampuan dalam diri dia, apa yang bisa, kemampuan apa. Dan saya yakin percaya, Kolonel Sanders ini mengajarkan kepada kita bahwa Kolonel Sanders boleh jatuh 1000 kali lebih dalam dia untuk mencapai kesuksesannya hingga hari ini. Walaupun dia sudah tidak ada, dia meninggal umur 90 tahun. Tapi dia udah menjadi orang yang sukses. Jadi walaupun kita jatuh berkali-kali, firman Tuhan mengatakan kita jatuh sampai 7 kali mau jatuh. Kita harus bangkit. Kita nggak boleh takut. Kegagalan yang kita lalui itu adalah kesuksesan untuk kita ke depan. Amin, saudara. Tuhan mau selalu menyertai kita. Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Tapi kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah untuk hidup kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh lemah. Nggak boleh lemah dengan pikiran kita. Kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah. Dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan menetapkan, Dia membuat master plan, rancangan yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Untuk orang yang dikenannya, apakah kita orang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, yakin dengan percaya dengan iman kita, Tuhan berkata, kita dikenan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan master plan yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. Dia benar-benar merancangkan, walaupun kita jatuh, maka kita sebagai anak-anak Tuhan tentu akan keluar dari master plan. Kalau kita jatuh tapi kita nggak percaya sama rencananya Tuhan, percuma. Kita tidak akan melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak akan menerima janji-janjinya Tuhan kalau kita menyerah atas hidup kita sendiri. Tapi kalau kita mau tetap bangkit dan maju bersama Tuhan, Dia akan memberikan rancangan yang baru, bahkan rancangan yang besar, yang awal yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan itu mengenal kita sejak kita dibentuk, bahkan sebelum kita dilahirkan pun Tuhan sudah mengenal kita, saudara. Tuhan tahu kita nanti akan seperti apa, tapi dalam perjalanan kita menuju sukses ini, kita tidak boleh menyerah. Kita harus semangat, tidak boleh pantang menyerah sebagai anak-anaknya Tuhan. Amin. Saya juga mengutip satu kata bijak dari suku Tiongkok. Dia mengatakan gini untuk anak-anak cucunya. Kalau kamu jatuh, bangkitlah di mana tempat kamu jatuh itu. Contoh, ketika anak kecil mau belajar sepeda, pasti akan jatuh, mau berdarah sikunya, lututnya pun mau berdarah. Tapi apakah dia tetap di tempat itu ataupun dia tidak mau bangkit? Tidak, saudara. Dia tetap bangkit karena dia tahu bahwa dia memiliki keinginan bahwa saya harus bisa naik sepeda.
Artinya dia bangkit dari tempat jatuhnya itu, dan dia bangkit bersepeda sampai dia bisa mengayuhkan sepedanya. Jadi saya mengutip beberapa kalimat orang-orang sukses ini, saudara. Contoh, bagaimana ketika jatuh harus bangkit. Jangan ketika jatuh terus, itu salah, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita adalah anak-anaknya Tuhan, orang-orang benar yang diciptakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, amin. Sebagai penutup, dua tokoh tadi bisa belajar buat kita, saudara. Pembelajaran buat kita. Dari Kolonel Sanders, seorang yang jatuh sampai 1000 kali lebih dia jatuh. Dia berjuang dari umurnya 10 tahun sampai 40 tahun, saudara. Dia menjadi orang sukses. Sampai dia tua pun dia masih bekerja di perusahaannya. 90 tahun dia wafat, tapi hingga saat ini kita merasakan itu, hasilnya itu, KFC di seluruh dunia tersebar. Jadi kalau mau jadi orang sukses, mau berapapun usia kita, itu tidak pandang usia. Mau berapapun umur kita, tidak boleh pikir berapapun umur kita, mau muda, mau tua, mau udah kumisan, jenggotan, mau ubanan. Kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, belum selesai kata Tuhan. Harus tetap berjuang, perkatakan iman, ingat saudara, perkatakan iman dalam hidup kita. Saya bisa, saya mampu, saya bisa menjadi orang sukses. Saya percaya Tuhan belum selesai atas hidup saya. Tuhan belum selesai, saya percaya, saya akan melihat bahwa saya akan menjadi orang yang sukses ke depan. Mau bangkrut, mau dalam apapun juga susah, mau jatuh dalam kehidupan kita, mau jatuh berkali-kali, bangkit saudara. Jangan mau dikalahkan oleh pikiran manusia. Jangan mau, amin. Kita kalau mau jadi orang sukses, jangan takut untuk menjadi orang gagal. Jangan pernah malu, jangan pernah minder, amin. Jadilah orang yang benar, artinya orang yang benar dalam pemandangan Tuhan, bukan pemandangan manusia. Manusia enggak penting saudara, yang penting itu Tuhan, karena Tuhan yang memimpin hidup kita hingga kita boleh ada hari ini. Meskipun jatuh dan gagal berulang-ulang, tapi kalau kita mau ditetapkan, mau tetap diarahkan maksudnya, mau tetap diarahkan oleh Tuhan dan mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dan kita pun tidak boleh menyerah, amin. Ada pujian, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Nah, itu ada lagunya aja ada. Karena firman Tuhan aja udah jelas dikatakan, jangan pernah menyerah. Mari kita bangkit saudara, amin. Jangan mau dikalahkan oleh pikiran kita sendiri. Jangan mau dikalahkan oleh apa kata orang kiri kanan. Mau kita gagal berapa kali pun, kalau kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar, Tuhan belum selesai atas hidup kita saudara. Tuhan mau lihat kita menjadi orang yang sukses. Jadi keempat poin tadi yaitu adalah kita harus menjadi orang yang benar. Walaupun kita mau jatuh berkali-kali, tetap andalkan Tuhan. Mau 7 kali pun, mau berapa kali pun jatuh, jangan pernah malu. Mari kita pandang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita penuh anugerah. Kita percaya adalah kita penuh anugerah dalam kehidupan kita. Dan tidak boleh menyerah sebagai orang-orang yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang benar, kita bangkit dan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Amin saudara. Firman ini datang buat kita di siang hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan beserta dengan kita, amin saudara. Tuhan tidak pernah menyerah untuk kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mau melihat anak-anaknya gagal. Tuhan tidak seperti itu. Kalau